Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala man la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bisunnatihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala subhanahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Keluarga sekalian, jamaah tercinta rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan malam ini tanggal 15 Jumadal Ula 1446 Hijriyah, Allah Rabbul Izzah wal Jalal melimpahkan sebahagian rahmatnya untuk kita bersama, terkhusus bagi ulun sakeluargaan. Gasan umpat bakumpul di musalla kesayangan, musalla al-Amin ini. Besar harapan kita, semoga berkumpulnya kita di musalla tercinta ini menjadi sebab kebaikan untuk kita bersama dari kehidupan dunia hingga akhirat nantinya.
Amin ya Rabbana. Kaum sekalian, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersama yang akan dan sedang menjalani kehidupan berumah tangga. Tentunya senantiasa berharap agar kehidupan berumah tangga yang akan dan sedang ia jalan tersebut menjadi lembaga kehidupan yang syarat dengan keberkahan. Lembaga kehidupan bernama rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selaras dengan hal ini, Allah Rabbuna Jalla fi'ula menyampaikan beberapa wasiat berharga yang selanjutnya dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang paling mulia berkenaan dengan bagaimana Al-Islam sebagai agama yang hak ini mengarahkan kita bersama demi mendapatkan keluarga yang dicita-citakan tersebut. Kita sadar yang namanya kehidupan berumah tangga bukan sebuah kehidupan yang sunyi dan senyap dari yang namanya ujian. Jujur, pasti ada ujian, iya. Ada cobaan, jujur. Ada musibah, ada petaka yang menimpa. Akan tetapi, tetapkah fokus kita untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dibuyarkan oleh berbagai problema berkehidupan tadi? Oleh karena itulah, keluarga sabaratan yang sangat ulun mulia akan pada kesempatan ini, ulun mohon izin hendak membawa pian sabarataan gasan fokus pada pembahasan bertemakan keluarga nan bersahaja. Keluarga yang sederhana tapi tidak kehilangan wibawa. Keluarga yang sederhana tapi insya Allah akhir perjalanan para penghuninya adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga keluarga kita sabarataan bata tarusan mendapatkan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya Rabbana. Kalau sekalian jamaah, para bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat sekalian
A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Perangkat-perangkat berwujud sifat dan sikap untuk mendapatkan keluarga seperti ini adalah di antaranya yang pertama, sifat dan sikap hidup bernama syukur. Yang kedua, sifat sekaligus sikap hidup bernama qanaah. Dan yang ketiga, sifat sekaligus sikap hidup bernama sabar. Asyukru wal qanaa'atu was sabru. Semoga kita bisa mempelajari ketiga perangkat ini pada kesempatan ini, insya Allah. Baik, apa yang pertama tadi? Asyukru, syukur. Yang namanya syukur dan hakikatnya, keluarga sekalian, tidak sebatas hanya ungkapan lisan dengan ungkapan alhamdulillah, atau mungkin alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hakikat syukur adalah mempergunakan nikmat dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Apa? Mempergunakan nikmat dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Apakah memiliki pasangan hidup ini merupakan nikmat? Tentunya. Memiliki keturunan adalah nikmat, pastinya. Bahkan itu sangat diidam-idamkan. Pertanyaannya, sudahkah kita mensyukurinya? Mempergunakan nikmat berupa diberi pasangan hidup, berlanjut dengan datangnya nikmat demi nikmat, memiliki anak-anak keturunan. Telahkah berbagai kenikmatan ini menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah? Kita mempergunakannya sebagai sarana menghambakan diri kepada Allah, mempergunakan nikmat-nikmat ini sesuai dengan kehendak Allah. Janganlah sampai setelah kita hidup berumah tangga, memiliki pasangan yang halal, mendapatkan anak-anak keturunan, tapi ternyata justru lembaga kehidupan bernama rumah tangga kian dan semakin menjauhkan kita dari Allah. Semestinya dengan sebab memiliki pasangan yang halal, kita semakin dekat kepada Allah. Bukankah seorang hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika ia diberi nikmat pasangan hidup, ia telah menikah, maka pada saat itu ia telah menyempurnakan separuh keislamannya, setengah agamanya, dan ia wajib bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang tersisa. Wal'iyadu billah, ternyata setelah menikah ia tidak lagi bertakwa kepada Allah. Ia campakkan norma-norma keislaman dari kehidupan. Apakah ini bersyukur? Jawabannya kan. Baisi anak. Tapi ternyata justru sebab mengatasnamakan demi memperjuangkan anak, ia bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah. Ia sibuk mencari penghidupan yang lantas menjadikannya mulai meninggalkan sholat, menganggap ringan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ia mencoba mengotak-atik perkara yang haram seakan-akan halal. Apakah ini bersyukur? La. Ini bukan bersyukur namanya. Justru tadi mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah sang pemberi nikmat, inilah hakikat syukur. Baisi laki, baisi bini, baisi anak-anak, keturunan, ternyata semakin menjadikannya bertambah mesra dengan Rabb semesta alam. Makin dekat dengan Allah sebagai Rabb dan ilahnya, menjadikannya semakin tawajuh dan fokus untuk menghambakan diri kepada Allah. Lain imbasnya berumah tangga, wani-wani Allah, durhaka ke Allah. Lain. Syukur nikmat memiliki keluarga. Syukuri nikmat ini. Maka dengan sifat dan sikap syukur tersebut, pasti dan pasti Allah akan memenuhi janjinya. Janji Allah yang termaktub di mana? Pastinya di dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, wa il ta'adzana rabbukum, sing emut aranjen sadaya nalika pangeran aranjen sadaya ngabewarakeun. Apa bahasa Jawanya tuh, Mas? Monggo, apa Mas? Dan ingatlah, Badri, barakallahu fi, kalau sekedar tambahan, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mempermaklumkan apa? La in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur terhadap berbagai nikmat yang telah aku berikan, apa syaratnya? Syukur. Bersyukur. Dengan hakikat syukur tadi, la azidannakum, maka pasti dan pasti aku akan menambahkan berbagai nikmat berikutnya untuk kalian. Syaratnya apa? Bersyukur. Wala in kafartum, dan jika kalian ingkar, kufur atas berbagai nikmat dari Rabb kalian tadi, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku tegas dari Allah, benar-benar pedih adanya. Nah, kalau kesabaran takuni pandiri diri kita
Sudah jualkah kita bujur-bujur menyukuri nikmat dibalik keluarga, berisi laki dibalik bini, berisi anak dibalik cucu dan seterusnya? Bersyukur jualkah sudah? Isyakah sudah? Masya Allah, sudah diperingatkan ulama. Baik, jadikan hidup kehidupan rumah tangga sebagai sarana agar kita mendapatkan tambahan nikmat demi nikmat yang keberikutnya dari Roh alam semesta, sebab syukur tadi. Baik, yang kedua, perangkat yang kedua apa tadi? Sifat dan sikap hidup bernama qanaah. Mas, keluarga sekalian, Mbak Yu, keluarga seberataan, apa itu qanaah? Apa yuk? Naon atur anu namina qanaah teh? Ari anu namina qanaah nyaeta ridho karena sadaya perkawis anu parantos ditantoskeun ku Gusti Nu Maha Suci, sabadana ngausahakeun. Ujar bahasa orang Pahuluan, berisi rasa ridho, menerima uang nangapa haja nang udah ditentuakan oleh Allah Ta'ala bagiannya. Catatan, saimbahnya berusaha, satuntungnya berusaha, lain kadada usaha. Kenapa biar nang ini guring aja ba'da subuh? Orang siang tulakan bausa pian tatap di kalambu di atas keguringan awak basalimut kawannya bantal wan guguling sari kada mintuha membesi minantuk naga ini. Ini qanaah bukan? Nah kayak ini nih, qanaah bukan? Lain, ini pengulir dengerannya. Berusaha, iya, berikhtiar, bujur. Tapi berapapun pemberian Allah untuknya, gasan keluarganya, diterimanya dengan ridho. Lapang dada. Kalau kesabaran tidak akan wujud keluarga yang bersahaja menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika rumah tangga tersebut para penghuninya, pilar-pilarnya kehilangan sifat qanaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, baginda yang paling dicinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung seseorang yang diberikan hidayah memeluk al-Islam sebagai seorang muslim dan muslimah. Ia akan tambah beruntung ketika ia diberi rezeki yang cukup. Waruziqa kafafan,
para bapak dan ibu, Kang Mas dan Mbak Yu, monggo dijawab. Panjenengan pengennya rezeki itu banyak atau cukup? Monggo dijawab. Jujur. Apa Mas? Hah? Rezeki yang banyak atau rezeki yang cukup? Yakin? Panjenengan apa Mas? Cukup? Cukup banyak. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, apakah rezeki yang banyak itu pasti cukup? Nah, banyak pasti cukup. Tidak ada jaminan kan? Tapi kalau rezeki itu cukup, dicukupkan oleh Allah yang maha memberikan kecukupan, pasti cukup. Masih tetap ingin yang banyak, tapi tidak pasti cukup. Atau tadi ya, cukup banyak ya, tapi tidak ada jaminan Mas, yang cukup banyak, bahkan sangat banyak sekalipun menjadi rezeki yang cukup untuk kita. Hati-hati. Karena bawaan nafsu tidak pernah menyatakan tumpukan materi itu cukup. Yang ada pastinya kurang dan kurang. Waruziqa kafafan, sebagai muslim ataupun muslimah, diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang cukup. Baik. Yang ketiga, yang tambah beruntung lagi ketika Allah menjadikannya sebagai pribadi yang qanaah atas berbagai pemberian dari Allah. Ridho, lapang dada, menerima berapapun dan betapapun karunia dari Allah untuk dia. Meskipun mungkin versi hawa nafsunya itu tidak cukup untuk apa? Hawa nafsu. Bagaimana mungkin keluarga kita akan bersahaja kalau yang ada adalah, maaf, rakus, tamak, dan serakah untuk mengejar berbagai hal yang hanya fana akhirnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasul kita yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin, la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Jika seorang anak Adam, siapa? Kita, manusia. Ulun lain ya, ulun anak-anak, ulun anak utuh, anak utuh, anak galung, anak siapa aja sama beratan, anak cucu aja. Manusia ini, jikalau seorang anak Adam memiliki satu lembah penuh berisi emas, maaf, emas hitam atau emas kuning, emas merah, atau emas Joko, gold, maaf, lain batu bara. Pian bayangkan satu lembah hibah isinya emas, lain tiwadak. Penuh satu lembah tersebut dengan emas gold. Maka anak Adam tersebut, manusia tadi, pasti tetap menginginkan untuk memiliki dua lembah emas. Jujur kada? Leres? Diberi dua lembah emas hendak tiga. Sudah tiga pengennya,
papat. Sudah 4 hendak 5 terus nah kayak itu nang sebut dengan lembah hibah wal amas tadi hajagi asal bujur-bujur dinikmati sesuai dengan syariat kada habis insyaallah. Jangankan 7 turunan, kira-kira 17 turunan kan kada habis asal kada umpat nang melanggar syariat termasuk judi online. Silakan azan dulu. Iya, monggo. Allahu Akbar,
Keluarga sekalian, sampai jam berapa kita malam ini? Setelah 12 cukup, insya Allah. Jam 12 kurang ya. Baik. Kita lanjutkan insya Allah. Yang ketiga, keluarga yang bersahaja tidak boleh kehilangan perangkat berwujud sifat dan sikap sabar. Mas, Mbak Yu, Pak Le, Bu Le, dan semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Ada tidak rumah tangga yang tidak pernah dihimpit masalah? Ada? Teu aya eta teh sadayana oge sami. Bujeng-bujeng urang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam oge rumah tanggi nate aya masalah. Mungkin terkadang masalahnya ada di suami, terkadang ada di istri, tempo-tempo ada di anak, atau ujar orang pahuluan mbahanu ada di mintuhan dan seterusnya. Yang jelas rumah tangga yang kita berada di dalamnya tentunya bersama yang namanya ujian. Nah, kita fokus pada pembahasan ini insyaallah. Sebagai hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala rumah tangga kita disapa oleh problematika, apa yang mesti kita lakukan? Kita ringkas pembahasan ini insya Allah. Yang mesti kita tempuh adalah beberapa langkah berikut ini. Di antaranya, yang pertama, beriman dengan sebenar-benarnya iman bahwa tidak ada satupun perkara yang terjadi termasuk musibah dalam kehidupan berumah tangga melainkan ia terjadi karena memang telah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Tidak ada satupun perkara yang menimpa seorang hamba dan keluarganya melainkan perkara tersebut telah ditulis oleh Allah untuk terjadi dan menimpa keluarganya. Jadi kadada perkara nang itu nang kejadiannya kabalujuran. Apa itu mas bahasa Jawa? Kaleresan atau apa? Ya, kalau bahasa Sunda mah kaleresan. Sanes lewas kebetulan tidak ada. Semuanya terjadi by design. Mana dalilnya?
Di antaranya firman Allah Jalla fi'ula di dalam At-Taubah ayat ke-51. Surah apa? At-Taubah ayat ke-51. Perlu sekalian para ummahat di balik hijab ini, silakan dilihat. Allah Ta'ala menyatakan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'min." Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusibana, salalawasnya kada pacangan ada nang menimpa kami, salalawasnya kada pacangan ada. Selama-lamanya tidak akan ada satu perkara pun yang menimpa kami, keluarga kami, kehidupan kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah dicatat, ditulis Allah untuk kami. Di mana ditulisnya? Al-Lauh Al-Mahfuz. Berapa lawas sebelum diciptakan langit dan bumi? Masya Allah, tabarakallah, bi 50,000 sanati, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan 7 petala langit dan bumi. Lengkap sudah, lengkap benar. Katakan olehmu ya Muhammad, tidak akan pernah menimpa kami perkara apapun kecuali apa-apa yang telah ditulis, ditakdirkan oleh Allah untuk kami. Siapa yang menentukannya? Hanya satu, yaitu Allah. La syarika. Baik, karena segala takdir itu yang menentukan hanyalah Allah, entah itu manis maupun pahit, entah takdir itu sesuai dengan harapan kita ataukah tidak, semuanya memang berasal dari Allah. Allah lanjutkan, huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, dialah Allah penolong kami, hanya Allah. Jangan pernah meminta tolong kepada selain sang penentu takdir. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, penolong kami, tidak ada yang selainnya. Kenapa? Hanya Allah yang menentukan takdir-takdir kami. Allah akhiri ayatnya yang mulia ini dengan wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah Ta'ala semata falyatawakkalul mu'minun, orang-orang yang beriman mesti bertawakal. Kepada siapa bertawakalnya? Hanya kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah? Karena takdir-takdir tadi hanya ditentukan oleh Allah. Jangan sampai kita bertawakalnya, maaf benar, wan wasituha, batawakalnya kadatu guruntung manau guruntung waluh sampai rabah waluh. Jangan sampai tawakalnya kepada selain Allah, kepada siapapun dan pada apapun, jangan. Jadi ketika rumah tangga kita ditimpa problema,
pastikan, ya Allah, ujian ini, musibah ini terjadi karena memang telah Engkau takdirkan untuk terjadi. Suami istri pegang erat, tancapkan dengan kuat pilar keimanan ini. Rukun iman keberapa? Yang ke-6. Baik, setelah kita mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya penentu takdir, maka suami dan istri yang sedang mendapatkan ujian ini mesti menempuh langkah batiniah yang berikutnya apa? Husnudzon terhadap Allah. Duit kada tapi ada. Keluarga sekalian, di Banjarbaru ini masyarakat kaum muslimin suka makan beras atau tidak? Nasi kalau banyak di si baras dia kalau bisa makan baras, kami makan nasi aja. Bujur kalau? Iya Pak, lurus Pak. Jangan orang kami di kampung lihati pada ringan kada ada lagi baras sabiji-biji. Buka gumba habis randaman mandai tiwadak. Lihati toples kada ada lagi iwak bawadi. Awak garing mintuha garing. Masuk rumah sakit ini berucap umai purungnya Allah kada boleh nak kayak itu. Ulun yakin ya kalau keseberatan pian di sini nah hadir nih kada semua kesulitan duit kalau. Nah, dia tertawa kenapa? Kada semua kesulitan duit. Paling kesulitan mengapa? Daging, Masya Allah. Kesulitan daging kambing, ya kalau kalau kesulitan duit suah orang sini, mapiking kemana ratusan perak di sini. Allahu Akbar. Husnudzon kepada Allah. Ujar nang laki umanya bersabar. Ini ada hikmahnya pasti. Ujar nang bini tian abahnya lah husnudzon, baik sangka ke Allah. Ini pasti ada pelajaran berharga di balik ujian nang ini. Baik husnudzon kepada Allah itu fardu ain hukumnya. Gasan laki fardu ain, sagan bini fardu ain hukumnya. Mengapa? Tolong perhatikan. Jawabnya ada di dalam beberapa dalil berikut. Di antaranya yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan khairan. Apa terjemahnya? Kebaikan, bahkan limpah kebaikan. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan begitu banyak kebaikan, apa tandanya? Di antara tanda-tandanya yusib minhu, niscaya Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Tandanya Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Itu tanda apa? Tanda apa? Allah menghendaki sang suami, Allah menghendaki sang istri agar termasuk ke dalam golongan ahli kebaikan. Jangan sampai berkata sudah jatuh tertimpa apa? Apa Pak? Tangga atau ember? Jangan.
Suudzon kepada Allah, jangan. Yang sabarataan yang sudah lawas berumah tangga, insya Allah paham benar hal ini. Ini tolong nang hanyar-hanyar berumah tangga, jangan takajub lamun ada ujian, respon dengan husnudzon kepada Ar-Rahman. Lihati awal bulan mudah. Ujar nang bini kita ini sama aja. Hendak awal bulan kah, tengah bulan kah, akhir bulan kah, tatap kadang. Kadang kita lihat hilal duit pacangan datang. Versi kita. Bukan versi Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa. Yang maha kuasa. Yang begitu luas rahmatnya. Jangan sangka. Husnuzan kepada Allah. Pasti ada hikmahnya, tentu ada ibrahnya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis ini berderajat hasan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila ahabba mencintai qauman, suatu kaum, kada sebatas kaum masyikit atau marbot. Nah, di Banjarbaru marbot disebutnya apa? Kaum lain. Kaum. Nah, marbot. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, apa tanda cinta Allah kepada kaum tersebut? Ibtalahum. Niscaya Allah akan menimpakan ujian kepada mereka. Orang laki, orang bini ternyata dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita buruk sangka kepada Allah? Respon dengan husnudzon. Sudah? Yang berikutnya, respon datangnya ujian dari Ar-Rahman, walau terkadang bertubi-tubi adanya, dengan sabar. Saya masih ingat Bahari, salah seorang kiai kami memberikan nasihat, kurang lebihnya ujar Sidin, Febri, hidup kita di hadapan Allah Ta'ala dan takdirnya laksana kedua tangan kita diikat oleh tali yang begitu kuat. Diikat. Sementara ujung tali sebelahnya itu diikatkan di mobil besar. Pahami baik-baik? Ketika mobil tadi bergerak dan terus bergerak, melaju dan terus melaju, nang ampun tangan nang ini dipadahkan pintar, umpat babuat ka mobil kah, malawani mobil kah? Paham maksudnya? Nang ampun tangan nang sudah diikat nang ini dipadahkan pintar, lamun umpat naik ke mobil atau malawani mobil. Umpat naik ke mobil dibawa oleh supir, dan supir binuang udah makanan hulu umpat makan. Terus dan supir kita pulang kemana? Singgahan kandangan mengatupat hulu makan datupat. Katulamun malawani menentang tadi rusak kadang. Maaf,
Ujar orang Subarang tuh kebelangsa di hadapan takdir Allah. Apakah kita ingin melawan takdir Allah? Apakah kita ingin melawan Allah? Ikuti, jalani, nikmati, syukuri. Sabar ketika dapat ujian, walau bertubi-tubi. Jangan lawan Allah. Jangan lawan takdir-takdir Allah. Respon dengan sabar. Zahiran wa batinan. Baratkah? Barat. Ujar orang pahuluan, asam bababat hati. Tahu bababat? Dibungkus banget. Sabar. Terkadang bini ditakdirakan isi laki paramutan. Musibah kan ada laki paramutan dah. Jangan dijawab, ibu-ibu musibah tidak? Nah, dilematis jawabannya tuh. Laki suka marah-marah bahkan ngamuk tidak karuan, itu musibah bagi istri. Adanya ian berisi bini ternyata penyarikan musibah kada. Jawab depian, jangan takut tadi. Musibah? Oh, jangan laki, bukannya saya tidak berani, tapi istri lebih berani. Aku jangan aku bisa berpanahutan. Bini benar tawani pada seorang. Sama juga sami mawon. Iya lah. Baisi bini maaf. Hafal Al-Quran. Ustazah. Tapi kada bisa bermasak. Musibah ada? Bapak-bapak jawab nah. Musibah kada? Musibah. Jujur biarlah. Jadi ujar nang laki, aku urusan berumah tangga nang ini mahajatakan tetap bini itu bisa bermasak. Dia bayangkan saking kada bisanya menjarang banyu aja hangit. Banyu aja dijarangnya hangit. Apalagi baulah. Maaf, mandai crispy. Musibah. Cuma ingat, respon dengan sabar. Bini kita ada kelebihan di lain, minimal di berat badan. Ibu-ibu jangan merajuk lah. Sabar. Jangan sampai kehilangan sabar ketika merespon suatu masalah, malah mendatangkan masalah-masalah berikutnya. Coba, apa faedahnya? Istri salah masak, baulah kopi, gasan laki, ternyata campurnya uyah. Nang laki mamuk, ya. Amuk nang laki, hendak menyuruh aku mati kah, darah tinggi kah? Ujar, kadang perlu bini khilaf, mata sidin katarak sekelingnya. Melihat nang itu, asal gula ternyata uyah. Jangan kada perlu biar amuk-amuk piring tarabang cangkir malajang itu kada dihajat banget. Sabar. Anak kita kadang khilaf. Betul? Ya Allah, ujian berumah tangga itu pasti ada ya, dan itu wajar. Biar kada besi bini kita kan ada ujian hidup ya. Nang kada berisi atau belum besi anak ada ujiannya ada. Sudah sabar, insyaallah kondisikan lahir dan batin kita. Jangan sampai salah merespon malah mendapatkan musibah dari musibah yang lebih besar. Siap insyaallah? Siap. Baik, yang terakhir. Ketika kita diuji oleh Allah, di samping kita menguatkan batin untuk beriman terhadap takdir, husnudzon terhadap Allah, dan sabar atas berbagai musibah yang menimpa, tolong perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah, terkadang kita lupa di sini ya.
Ibu, ayo malam ini kita niatkan sholat malam. Bapak, jangan lupa sebelum subuh tiba perbanyak istighfar. Abi, kita niatkan sedekah. Ayo kita silaturahim kepada kedua orang tua kita. Ayo kita berinfak untuk jiran tetangga kita, perbaiki hubungan dengan Allah. Kita yang hidup berumah tangga, tolong diingat, ketika ada ujian-ujian seperti tadi, sadarilah, itu cara Allah untuk menyayangi kita, itu cara Allah untuk merahmati kita, itu cara Allah untuk mengembalikan kita ke jalan yang lurus, termasuk itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berfirman di antaranya pada surah Ar-Rum ayat ke-41. Surah apa? Ayat? Baik, monggo dilihat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di mana? Di daratan dan di mana? Di lautan. Di antara, maksudnya adalah di antaranya ujian dalam kehidupan berumah tangga. Di antaranya musibah di rumah tangga. Nampak ditampakkan oleh Allah. Apa penyebabnya? Bima kasabat aydin nasi. Tafsirnya bima asihim. Dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ternyata kita jauh dari Allah. Hingga ditimpa ujian-ujian tadi. Tujuan Allah liyudhiqahum ba'da alladzi amilu, dalam rangka Allah merasakan kepada mereka manusia yang melakukan aneka kemaksiatan tadi, maaf, termasuk di antara manusia laki wan bini tadi, dalam rangka Allah merasakan kepada mereka ba'dalladzi amilu, sebagian akibat dari kemaksiatan yang mereka perbuat. Ini teguran dari Allah. Ini teguran dari Allah. Baik. Apa tujuan Allah yang berikutnya? La'allahum yarji'un, agar mereka rujuk, bertaubat, kembali kepada Allah. Respon ketika kita yang berumah tangga mendapatkan ujian dan musibah, respon dengan rujuk, bertaubat kepada Allah. Insya Allah, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan pertolongannya, keberkahannya, dan rahmatnya untuk rumah tangga kita bersama. Ada khusus untuk rumah tangga Ananda kita, Mas Ivan dan istri yang baru saja kemarin. Ulun pas kena kawa hadir ada uzur garing juga, musibah juga, lalu kada kawa umpat menikmati menu-menu yang didamkan. Kada apa-apa, itu takdir Allah juga. Tapi balasannya alhamdulillah kumpulan di sini malam ini. Ulun bertakun pian lah, jujur jawablah. Pian jarak kada ulun ilangi ke sini. Pian berana ini? Jarak pinanya nih. Kayak apa ibu-ibu? Masih berkenan bersuah pada pertemuan berikutnya? Jangan di hadapan ulun aja lah. Baik, tadi sudah disampaikan sampai jam 8 ujar Mas kita di sini. Ulun mohon maaf lamun sambil bagayaan, sambil bercanda dengan pian pada kesempatan ini. Tentu ada salah dan tentu ada khilaf, maka ulun banyak-banyak mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat demi kebaikan dunia dan akhirat.
Semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmat, syarat dengan barakah. Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.